Sadaqallahul azim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamaim masnun. Jadi harus ingat bahwa sampean itu diciptakan dari tanah liat. Sampean itu harus ingat-ingat. Sampean itu di awal penciptaan Adam itu dari tanah langsung. Kalau sampean dari saripati tanah. Kalau Adam dulu langsung dari tanah liat yang warnanya hitam, min hamain, tanah hitam, kering, hitam, legam. Sampean itu masnun yang diberi bentuk. Wal jannah, dan jin, khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin itu diciptakan sebelum Adam. Makanya jin itu kakak tertua dari manusia, yang diciptakan dari dari api yang panas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min salsalim min hamaim masnun. Dan ingat ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan makhluk dari salsalin, dari apa? Dari tanah liat, min hamain, yang terbuat dari tanah yang hitam, kering, yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka tatkala ditiupkan, setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkan ruh dari ruh. Faqa'u lahu sajidin, maka kamu semua harus sujud, harus memberi hormat kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah semua para malaikat tanpa terkecuali. Semua sujud, patuh semua, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba, enggak mau. Aba itu enggak mau. Aba enggak mau ayyakuna ma'as sajidin. Enggak mau iblis itu bersama-sama sujud. Bagus, keimanannya iblis itu bagus. Kalau makna sujud itu maknanya sujud ibadah, iblis enggak mau, bagus. Tapi kalau perintahnya sujud itu bermakna hormat, kalau enggak mau kebacut, karena itu perintah. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu enggak mau sujud? Enggak mau bareng-bareng sujud bersama para malaikat lainnya? Qala lam aqul li asjuda, aku tidak mau sujud dibesarin kepada makhluk khalaqtahu, yang diciptakan min salsalin, yang diciptakan dari tanah liat, min hamain, yang warnanya hitam, masnun, yang diberi bentuk. Jadi harus ingat intinya di sini tuh, harus ingat bahwa awal mula penciptaan manusia itu diciptakan dari tanah liat yang berwarna hitam, tanah liat kering yang warnanya hitam. Kalau sampean enggak diberikan ruh, sampean enggak akan bisa hidup. Allah berkata, fahruj minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga. Semua di surga, fa innaka rajim, kamu termasuk makhluk yang terlaknat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya bagimu berlaku laknatku ila yaumiddin, sampai yaumul kiamah besok. Pokoknya bercakap-cakap ini antara iblis sama
sama Allah. Untung iblis bisa bercakap-cakap, sampean belum. Bedanya iblis bisa tawar-tawaran ini sama Allah ini. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya, beri saya kesempatan. Oh iya, fa innaka minal munzirin, kamu tak kasih kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ila yaumil waqtul ma'lum, dikasih waktu tertentu untuk apa? Qala rabbi bima aghwaytani, pokoknya untuk menyesatkan. Jadi tugasnya iblis sama anak buahnya yang namanya setanur rajim, itu tugasnya untuk menyesatkan. Lahum fil ardi, semua yang ada di bumi, memang tugasnya. Tugasnya. Jadi jangan salah paham sampean dikasih ujian terus nyalakan setan, nyalakan iblis, nggak boleh. Akan disesatkan, akan digiring juga semua makhluk yang ada di bumi ini, kecuali satu orang yang nggak bisa digiring, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambanya Allah yang di dalam hatinya selalu ikhlas, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu loh. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Jadi hadza siratun alayya mustaqim. Jalanku yang lurus. Jadi kalau orang yang mukhlis, kalau orang yang ikhlas, dia itu selalu menempuh jalannya Allah yang lurus. Inna ibadi laisa lak alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Jadi sampean itu harus betul-betul yakin bahwa iblis beserta krunya itu, beserta para anak buahnya, setan-setan itu memang harus diyakini bahwa mereka dilaknat oleh Allah. Enggak dikasih ampun sama Allah sudah. Gara-gara disuruh sujud ke Nabi Adam tidak mau. Cuma gara-gara itu. Padahal iblis itu luar biasa keimanannya itu. Keimanannya iblis luar biasa. Iblis percaya, yakin kalau Allah itu Tuhan. Semua makhluknya sujud kepada Tuhan. Kecuali satu itu, iblis enggak mau. Kalau aku disuruh sujud kepada makhlukmu ya Allah, aku enggak mau. Nehi katanya iblis dari India, nehi, tak mau. Tidak mau. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Maka jahannam tempatnya iblis dan krunya itu semuanya. Laha sab'atu abwab, ada 7 pintu neraka. Ada 7 pintu neraka. Hitung sendiri. Pintu neraka itu ada 7. Hitung sendiri, ada di kepalanya sampean semua itu. Nempel di kepalanya sampean semua itu ada 7. Makanya harus betul-betul dijaga. Jangan sampai ke-7 panca indera yang ada di kepalanya sampean itu menjadi pintu neraka, atau pintu masuknya kita ke dalam neraka. Ada 7 pintunya di situ. Betul enggak? Ada 7 enggak itu? Ada 7. 1, mata, jaga mata. Jangan sampai panca indera kita, penglihatan kita menjadi pintu masuknya kita ke dalam neraka.
Habis itu kupingnya juga ada dua, kanan kiri, jaga itu. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang menjadi penyebab kita tergelincir ke dalam neraka. Bukan cuma gosip, mendengarkan desahan-desahan lewat telepon, desahan-desahan lewat HP, matanya melotot, kupingnya mendengarkan desahan-desahan, terus gosip, fitnah, ghibah, itu semua dijadikan wasilah untuk kita masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Harus betul-betul dijaga. Juga hidung kita juga ada dua, hidungnya itu dijaga. Kalau belum halal jangan dibuat nyium-nyium. Saya nggak nyium pipinya, Pak, saya nyium bedaknya. Tak boleh ya. Saya nggak nyium bedaknya, Pak, saya cuma nyium biorenya, sabunnya itu loh. Nggak ada niat saya untuk nyium pipi, nggak ada. Terus mulut dijaga juga, itu mulut. Jangan sampai kita menjadi biang fitnah, dibuat panca indera kita, pengucap kita dibuat juga menjadi wasilah, menjadi penyebab kita tergelincir ke api neraka. Dijaga. Gak boleh memfitnah, gak boleh menggibah, gak boleh menggunjing. Itu tugasnya mulut, dijaga. Dijaga. Juga gak boleh juga dibuat untuk bermaksiat, kecup kiri, kecup kanan, cupika, cupiki, kecup pipi kanan, kecup pipi kiri. Jadi tradisi sekarang sudah di pesta ulang tahun, di pesta pernikahan, bukan muhrimnya cupika, cupiki. Sampai niru-niru. Gak niat ngecup, Pak, cuma nempel doang. Terus bau minyaknya tercium oleh hidung. Terus bisik-bisik, itu juga jadi wasilah tergelincirnya kita ke api neraka. Terus bisik-bisik di kupingnya istrinya, temannya, belakang dong. Ternyata yang dibisikin mantan. Terjadilah di situ maksiat di kamar mandi. Sang suami tidak tahu kalau istrinya janjian di kamar mandi. Terjadilah perzinahan di situ. Mengingat masa lalu, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tak boleh. Reunian itu loh. Masa-masa SMP, masa-masa SMA dibuat ajang untuk CLBK, nggak boleh. Udah punya anak, punya istri, ketemu sama mantan, wah, mantanku kok masih kelihatan cantik. Terus kata mantannya, waduh, mantan pacarku kok masih seksi, ganteng, perutnya six pack, suamiku gendut. Janjian, minta WA, janjian, akhirnya ada di situ. Janjian di hotel, akhirnya perzinahan terjadi. Makanya harus dijaga. Harus dijaga. Pintu masuknya kita ke dalam neraka dijaga. Jangan sampai kita tergelincir masuk ke dalam api neraka. Kullu ummatin udhulul
jannah. Semua umatku pasti masuk surga, kata Kanjeng Nabi, illa aba, kecuali yang enggak mau. Semua, kullu semua, kullu ummati, semua umatku yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga, illa aba, kecuali yang tidak mau. Berarti yang tidak mau sama seperti iblis, enggan diperintah untuk sujud, enggan diperintah untuk menghormati, enggak mau menghormati orang lain, enggak mau, karpe dewe, enggak mau. Disuruh hormat sama muslim, disuruh hormat sama manusia, enggak mau. Suruh memuliakan makhluk yang lain, enggak mau. Memuliakan tamu, enggak mau. Memuliakan tetangga, enggak mau. Yang enggak mau, enggak masuk ke dalam surga, enggak masuk ke dalam jaminannya Kanjeng Nabi. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa aba, kecuali yang tidak mau. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya khuddar fahuwa imadi يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا
وكلمه